Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Balikpapan, sobat-sobat baku hantam. Kali ini Bengkel 78 mau men-spill atau bagian tips cara-cara men-style mobil Kijang 7K karena kemarin di video sebelumnya banyak yang minta coba di-spill caranya Om gimana, karena kemarin ini kan mobil ini kan ada tak bikinkan video mitos atau fakta ban besar mobilnya boros atau loyo. Nah, faktanya mobil ini setelah saya setting, saya oprek 2 mingguan lebih, saya oprek, saya tes drive segala macam, ternyata hasilnya 120 full AC. Nah, makanya kan banyak yang nanya bagaimana caranya. Yang penting, yang utama itu teman-teman jangan fokus sama irit. Yang penting saya hanya bisa mengatakan untuk membesarkan tenaga, lebih enak, enteng, spontan, kuat ditanjakan. Yang penting kayak gitu. Buat apa kita setting mobil hasilnya lemot, loyo atau boros juga kan. Nah, jadi yang bisa saya spill apa yang saya kerjakan kemarin itu aja. Oke Mas Bro, ini mobil orang Samarinda gara-gara ngeliat YouTube, jadi sudah 6 bulannya lalu mau minta disettingkan. Jadi ya karena saya enggak pekerjaannya satu aja, ya nanti dulu sabar. Nah, karena kemarin dia mau ada pekerjaan ke Surabaya untuk berapa lama ini, makanya dia minta tolong dibantu, mobil mau dipakai di Surabaya untuk berapa tahun ke depan. Nah, oh ya sudah, kayak udah 6 bulannya lalu. Makanya saya suruh datang ke Balikpapan, ya cari kado lah dari Balikpapan. Jadi tak kasih kado dia dari Balikpapan buat pergi kerja merantau. Oke Mas Bro. Nah, jadi kemarin itu permasalahannya mobil ini yang banyak yang bermasalah itu di karburator. Ini mobil karburatornya ya dibongkar, ya banyak, ya mungkin sebelumnya ada yang udah dibongkar juga sebelumnya udah berapa kali, saya tidak paham juga. Ya saya kembalikan posisinya, ya dibersihkan seperti biasa, yakinkan main jet, pilot jetnya bagus, piston jetnya tuh bekerja, pasti dapat tekanan dia main, jadi pengaturan BBM-nya lebih dapat. Tuh, spoilernya saya pakaikan standar aja ini mobil. Terus kalau ini mobil sebenarnya mobil ini kendalanya karburatornya itu sudah tidak layak pakai, karena busing yang di sini ini kan ada busing di belakang sini. Nah, kalau teman-teman sering buka karbu ini yang di sini kan ada kayak busing, dia 2 biji. Ini sudah oblak, ini udah enggak presisi, jadi dipegang tuh bunyi-bunyi nih. Nah, ini ya itu yang lama saya ngoprek-ngopreknya ngakalin. Kalau disuruh beli karburator yang mana orangnya, kan kasihan juga disuruh beli karburator. Nah, tapi karburatornya masih ori. Saya lebih senang kalau setting itu mobilnya ori semua. Jadi kalau ori saya lebih gampang untuk men-settingnya. Tapi kalau mobil karbu sudah ganti bagaimana? Karena sebenarnya saya lebih senang karbu ori itu lebih gampang men-settingnya. Kenapa? Kalau barang ori itu ukurannya tuh presisi semua, jadi sesuai. Jadi kalau sudah karbu mobil barang KW itu kan sebatas mirip, presisi akuratnya kan belum tentu. Nah, di situ saya malas. Kalau biar mobilnya karbunya jelek tidak apa-apa, kadang karbu yang sudah disimpan bertahun-tahun aja tak mintain kembali. Kalau orang mau setting sama saya minta kembali karbunya. Nanti saya akalin lagi. Kalau ya memang betul banyak yang kehausan, rusak segala macam, memang betul. Tapi saya usahakan itu barang itu dipakaikan lagi. Kecuali sudah tidak ada toleransi, kan bukan berarti kita anti dengan ganti karbon, tidak juga. Nah, jadi saya usahakan gimana caranya. Tapi ini mobil ini karburatornya itu yang banyak yang bermasalah. Kalau piston jet, main jetnya sama pilot jetnya bagus semua. Nah, cuman di busing itu. Makanya mobil ini kalau udah mati dihidupin starter panjang, makanya akinya gampang suak dia. Starternya panjang sampai 3 kali 4 kali baru hidup. Atau starternya diinjak gas dulu baru cekreng gitu. Yang normal itu kan mobil kan harus di starter aja kan, di starter cekreng gitu. Digerak sedikit cekreng. Nah, sekarang sudah mau, cuman ya kelihatan lah karburator masih presisi apa enggak, dia kelihatan itu.
yang saya kerjain. Terus itu susunan susunan selang karburatornya seperti biasa. Ini kayak ini untuk sensornya, kontrol valve. Nah ini anginnya ngambil dari sini, kontrol valve-nya di sini. Ini, nah nanti ini masuk ke dalam modul. Ada modulnya di situ di bawah setir sopir. Nanti si modul ngasih ke si perintah untuk ke switch. Ini switchnya, yang membuka angin yang di sini. Nanti anginnya baru membuka valve yang di sini. Pastikan juga valve ini bekerja, teman-teman. Nah, angin ke sini bekerja. Nah, suplai anginnya dari sini. Nah, maksudnya di yang selang yang 3 biji ini. Yang pastikan juga selangnya ini kalau mesin hidup dia sampai cabut, dia mobil sinjal. Kalau enggak sinjal atau apa, kalau ada kotoran kadang dia enggak bekerja. Nah, sampean harus pastikan nih yang selangnya 3 biji, yang ada 3 biji ini. Itu. Kalau enggak dicabut pakai kunci 24 di sini, dibersihkan satu bisa juga. Atau sampean malas enggak cabut, ya cabut satu, nanti apa? Kasih buka satu, kasih spray carbo cleaner bisa juga. Pastikan selang angin ini, karena kan di sini sering lama enggak dibersihin, dia ada hawa-hawa kotoran jadi mampet, jadi enggak bekerja anginnya. Oke. Itu. Nah, kontrol valve-nya pastikan juga kontrol valve-nya. Ini kontrol valve-nya. Ini kan kadang buka, nanti tembak-tembakin, kalau ada pakai kompresor lebih bagus ditembakin. Nah, pastikan dia ditembak satu arah mana ya, lupa saya. Nih, dibersihkan intinya, ditembak-tembak bensin ke kompresor bisa juga. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Kalau apa dibersihin cuci bisa juga. Ini pastikan dia main sep. Nah, jadi kalau hidup tuh dia bunyi dah sep. Nah, kalau kita gas sep gitu. Itu. Terus selang anginnya, angin untuk yang satu ini di sini. Untuk ke sini untuk ke bimetal. Ini valve bimetal ini namanya, valve bimetal. Nanti yang satu anginnya ke sini. Ini untuk gas kecil. Nanti kalau gas dia udah panas, mesin sudah panas, sudah 30 atau 40 derajat, dia angin keluar di sini. Jadi kalau pagi dia enggak keluar angin di sini. Nah, sensornya ngatur di sini. Angin masuk sampai di sini aja. Nah, valve yang mengatur. Nanti kalau sudah temperatur sudah 40 derajat, baru dia buka di sini. Nah, baru nanti dia narik gini. Nah, ini narik gini. Nah, tarik dia. Mundur dia. Itu. Terus nanti ini selang untuk angin Delco yang di sini. Yang di bawah switch. Yang ini. Oke. Ini untuk ke vakumnya Delco. Ini untuk vakumnya Delco yang ke sini, yang di ujung, bukan yang di pangkal. Nah, untuk angin yang di pangkal di sini dia anginnya ini masuknya ke sini, yang segitiga yang ada bagian 3 ini. Yang selang angin yang 3 ini. Nah, ke sini dia untuk yang vakum Delco yang di pangkal, yang di sini ya. Nah, larinya ke sini. Yang satu. Nah, yang di ujung ini larinya ke sini. Sini di bawah switch. Nah, di bawah switch. Di atasnya mesin kontrol. Nah, mesin kontrol ini yang untuk Delco. Tuh. Di atasnya setelan angin. Nah, nanti setelan anginnya menyesuaikan. Ini yang satu lagi anginnya ini untuk AC. Nah, kalau untuk AC ini dari sini. Nah, yang satu lagi sini, naik sini ke vakum. Suplainya di sini, di yang segitiga, yang selang 3 ini naik ke sini, nanti ke sini. Baru untuk AC. Terus untuk anginnya ini anginnya bimetal, semacam valve-nya bimetal juga, tapi dia berdasarkan hawa karburator. Kalau karburatornya panas, nanti dia
kalau pernah buka ini, dia kayak ada plat lembaran tipis gitu untuk ngepernya. Jadi kalau dia panas baru dia kayak membuka, baru dia buka di sini. Tapi kalau dia masih dingin dia nutup, dia kayak katup. Ini fungsinya. Ini kalau nggak ngerti di setel nggak usah, karena kalau terlalu cepat buka dia kadang di langsamnya nggak bagus, langsam mobil nggak bagus. Hati-hati yang kayak gitu. Nah, perhatikan juga itu. Terus perhatikan juga ini CV ini sering kadang teman-teman kebingungan, udah muyak kadang-kadang kadang-kadang ini dibuntu, kadang sering dibuntu, sudah kebingungan. Yang usahakan ini berfungsi. Nah, karena kenapa ini dibuntu? Karena dia langsung sudah loss. Nah, dipastikan dihirup. Pas ini disedot ke sini, dari sini disedot. Kalau kita cabut, dia sedot dari sini. Ini ada arahnya ini. Jangan terbalik tulisannya lah, gitu aja. Nah, kita sedot pakai mulut, dia ada kayak ada beratnya, unsur beratnya, ada kayak semacam ada nahan ngeper gitu. Nah, tapi kalau disedot dari bawah sini, dari sini kita sedot, arahkan ke atas ya, posisinya gini ya. Kalau dibalik dia beda lagi, karena pernya kan dia kan ada pelor ini sama per lembek. Nah, kalau dibalik kan berubah. Usahakan menyedot kita kan posisinya begini juga. Disedot, dia ada ada kayak disedot putus-putus gitu loh, ada kayak yang semacam yang ngontrol, ada yang nahan gitu. Usahakan seperti itu. Nah, kalau disedot dari bawah, kalau kita mengadah ke atas, usahakan dia berat, buntu. Nah, usahakan seperti itu. Kalau itu sudah enggak usah dipasang. Kalau sudah loss, nah makanya dia mengganggu suplai anginnya karburator, jadi tidak stabil, jadi tidak imbang pengabutan bensin di karbu sama suplai anginnya tidak seimbang. Makanya dia mobilnya seminyang-mincang atau sinjal, atau gasnya tidak mau kecil, tidak mau tensionernya bagus. Ya di sini sudah masalahnya kadang. Makanya kebanyakan orang ini dibuntu karena sudah kebingungan. Nah, kalau bisa valve-nya itu berfungsi kan seperti itu. Jadi disedot, dibersihkan. Bisa juga dibersihkan manual kalau valve-nya pernya masih bagus, dibersihin, disedot, dibersihkan pakai karbu cleaner kalau bisa. Kalau enggak pakai bensin bisa juga, nanti dibantu tembak kompresor. Itu. Habis itu kalau sudah itu. Nah, kemarin kembali ke klep. Nah, klep memang tak bukain, cuman kali ini kan tipe ini kan nggak ada setelannya kan. Setelannya kan otomatis berdasarkan pressure-nya oli, tekanannya oli. Jadi kan kebanyakan valve-nya itu kan namanya mobil sekian lama kan kotor. Dari kan karena olinya kotor kah, olinya ketuaan kan, valve-nya kan dia kan sistemnya kan valve, ada kayak valve ada pelornya, tempat bersih. Nah, dibersihkan tempat valve-nya itu, kadang kotor jadi valve-nya itu, jadi kalau ada tekanan oli masuk ke botolnya itu, dia oli masuk dia kayak terkunci, nggak bisa mundur. Nah, kadang kalau sudah valve-nya itu kotor, ada tempat bagian valve-nya itu yang katupnya itu ada kotoran, dia mau ngisi tapi kalau pas di tekanan dia mau balik. Nah, di situ klep tidak stabil, tidak akurat jadinya. Yang mendingan dibersihkan, cabutin kan bisa aja langsung dari sini kan. Kadang dia cari celah memang agak sulit, tanpa buka kan bisa aja ditarik satu-satu, dibersihin, di valve-nya dimainin, nanti dimasukkan di dalam oli, dipencet, udah diketek kalau dia mati, dia awalnya lembek lama-lama keras ya. Kalau mau dipencet mau keras membatu, itu bener itu. Tapi kalau dia pencet mau ngeper berarti masih berarti valve-nya masih kotor, ada kotornya, dibenahi. Karena kalau enggak begitu ukuran klep jadi enggak akurat. Usahakan botolnya itu setelah dibersihkan nanti ya di wadah apa di botol kah gimana, di botol aqua kah, nanti direndam oli, terus dipencet tempat stutnya itu, tempat tiangnya itu akan ada stutnya itu. Nah, yang posisi stut itu dipencet pakai obeng atau pakai stutnya, kalau bisa dikagetkan. Nah, kalau dia masih mau ngeper ya berarti belum beres. Tapi kalau awalnya nanti keluar angin udah penuh oli, dia ngancing, dia kayak batu, kayak mati. Nah, itu benar itu. Nah, benar dia benar sudah botolnya. Jadi ada 8, bersihin, benerin.
Terus ini kembali ke Delco. Nah, Delco kemarin ini kan Delco kan sudah Delco gantian. Aslinya kan platina. Tapi orangnya pengen ganti CDI. Sebenarnya kan Delco ini bermasalah juga karena sudut pengapiannya tidak akurat. Makanya saya dari awal saya ngomong kalau ada barang yang asli saya minta barang yang aslinya. Kenapa? Ya barang yang asli dia lebih gampang kita mau monitoring, lebih gampang kita mensiasati kekurangannya, minusnya bagaimana. Kalau barang sudah gantian kayak merek steker gini, ini kan steker CDI yang steker. Nah itu jujur aja itu agak, kalau orang kalau orang sering tidak paham buka Delco malah kebingungan aja, ya pikirnya sama bagus gitu aja. Memang benar sama bagus, tapi untuk akurasi, untuk bagaimana bagus yang presisi, nah di situ ya mah untuk itu yang dibutuhkan jam terbang lagi. Nah ini kan memang Delco-nya suka tidak suka saya modif, saya rubah, ya maaf saya akali lah intinya. Nah kadang-kadang kalau untuk tips-tipsnya Delco itu secara kasat mata saya bagikan sedikit tipsnya. Nih kadang-kadang secara usahakan ini ngeper. Nah nih balik sendiri dia. Nah jangan dia habis digini terus digini kan tek, nah ada ruang kosong gitu. Nah, usahakan jangan kayak gitu. Ini kan rotornya kan sudah rotor celurit ya dibelikan dipakai dibikinkan rotor celurit. Ya enggak terlalu pengaruh sih, kalau bagi saya sih enggak terlalu pengaruh. Yang penting sudut pengapiannya pas, presisi, sudah enggak butuh juga. Kalau memang sudah rotornya kalau rotor celurit ini bergunanya kalau untuk sudut pengapiannya tidak akurat, lari apa gimana, makanya dia nutup, makanya dia stabil, makanya orang senang pakai celurit. Bukan berarti jelek sih, tapi kan yang benarnya sih benarkan aja sudut pengapianmu, udah itu benar. Nah perhatikan kayak gini. Nah nih saya, nah segini tekan, nah balik dia kan tidak ada. Nah usahakan balik itu jangan habis tekan ndak ngeper, sudah ndak dia harus ngeper gini, harus main. Nah kalau yang ori dia lebih lembek lagi, makanya barang ori itu beda kualitas bahannya, makanya ndak bisa kita nih bohongin barang ori sama ndak tuh kualitas pernya tuh beda, presisinya beda. Nah ini walaupun pernya keras sama pas lembek pengaruh di tekanan, di RPM tinggi itu pengaruh. Nah kadang orang ndak nyampe ke situ. Nah kalau saya sih kayak gitu, jadi saya kalian aja, saya modifikasi sedikit biar mencapai tujuan saya harus sampai gitu loh. Nah gini sek, tekan, lepas. Nah usahakan enggak ada kosong. Nah atau enggak ada kosong gini. Nah di gini kan ada ruang kosong. Nah kalau ini kan sudah presisi nih. Nah dimainkan gini aja. Nah ada ruang kosong enggak? Kalau ada berarti ada masalah. Itu aja, perhatikan yang kayak gitu. Oke. Nah memang ini kalau kosongan ini sudut pengapian itu kan Delco ini kan tergantung juga kualitas rantai temeng. Kalau rantai temengnya sudah longgar kayak gini, rantai temengnya sudah kendor. Ini dari mesin masih orisinal, ini elek 2004 kijang kapsul elek 2004. Ini semua mesin masih ori, makanya bisa dia sampai segitu 120. Kalau yang sudah bongkaran ya 114, 15 itu maksimal saya bisanya. Cuman tenaga tetap besar, wajib besar. Kalau saya setting tenaga wajib besar. Kalau irit tuh saya masalah bonus saja itu kok, masalah bonus saja kalau irit tuh. Nah, makanya kalau sudut pengapian tuh lari-lari itu dipengaruhi sama temeng juga. Dia kan ngambilkan dari temeng bel sudut pengapiannya. Nah kalau udah temeng chain, rantai temengnya sudah kendor, otomatis kan ini kan berubah juga sudutnya. Nah situ kadang lari, perhatikan juga. Nah jadi ini Delco lari itu harus diperhatikan juga ininya. Makanya kalau Delco yang benar, dia tidak mentok gitu. Nah itu kan agak rada mentok, memang ada spasian, masih ada spasinya. Nah itu masih ada spasi kan. Nah masih ada spasi, usahakan dia agak di tengah. Nah karena rantainya sudah kendor, makanya saya ini diapain ditinggikan. Nah kalau bisa Delco itu posisinya di tengah, itu yang benar. Nah berarti masih presisi. Tapi kalau sudah lari begini, sudah mau mentok begini, itu berarti ya ciri-cirinya
rantai temengnya sudah kendor. Itu aja cirinya. Makanya kita tidak bisa nutupin dengan, makanya dimainkan delconya. Jadi furnah lah orang bilang, apa tinggi rendahnya itu. Nah, ini kategorinya usahakan jangan mentok. Nah, kayak gitu. Usahakan jangan mentok. Nah, itu kan udah tinggi lah kategorinya, belum mentok sih, tapi sudah kategori tinggi. Usahakan agak ke tengah lagi. Nah, usahakan delconya itu seperti itu posisinya. Jadi dia bagus, dia stabil, dia bagaimananya tuh. Nah, ini mobil sudah saya setting sudah 2 mingguan karena orang Samarinda ya, karena dia mau pakai kerja, kasihan lah eman-eman dia kan ya, buat kasih kado lah buat dia di Surabaya nanti. Dia mau apa di Surabaya ya dikasih dia supaya enak. Jadi lumayan irit juga lah di kantong jatuhnya kan, 120 lumayan lah. Kita enggak usah mulu-mulu lah, enggak usah 20, dapat 115 saja udah enak kan rasanya kan, sudah membantu, sangat membantu di kantong kita ya kan. Duh. Yang penting ini mobil, jujur aja, ini mobil kalau biar tenaganya enak, yang penting kita setting tuh buat teman-teman tuh jangan tergiur sama irit-irit, enggak usah, enggak perlu. Yang penting tenaganya enak. Sekarang ini mobil biar jalan pertama, start pertama atau di lampu merah itu gigi 2 aja, gigi 1 enggak pernah dipakai. Oh, mobil ditanjakan, misalnya ditanjakan itu main 45 aja. Biar ditanjakan main 45 gitu aja. Misalnya agak ada macet di depan, paling turun 3 nutup sudah. Misalnya kita ditanjakan kemiring-kemiringan 30 derajat lah. Nah, terus ada orang di depan agak berat, atau kita kan ikut ngelambat juga. Kita kecepatan 40-an, enggak sampai 40-an. Terus di oper 3 dari 4 ke 3 sudah nutup. Kemarin saya ditanjakan Mazda itu slow aja, enggak mantau, enggak ngambil selah dari bawah, enggak laju lah dari bawah. Slow aja lari 40 sampai di atas, pas di atas agak terasa berat, oper 3 sudah stabil, naik lagi tenaganya. Yang penting mobil itu tenaganya besar, jangan tergiur sama irit-irit aja. Kalau mobil kalau irit-irit itu aja dia tanjakan kayak kebingungan, ngapa-ngapa ngeluh. Kalau ini kan mobil kan sekarang kan sudah enak, gasnya spontan. Yang penting tuh mobil gas spontan. Kalau udah spontan, kita tuh bawanya seru, pengen pakai mobil. Kalau sudah mobil tuh sudah mobil jadi mobil harian, biasanya orang pakai mobil dipakai Sabtu Minggu. Wah, kok mobil kok pakainya Sabtu Minggu kan gitu. Orang mobil itu kita pakai hari-hari. Nah, kalau mobil sudah disetting begini kan sudah menjadi mobil pakaian hari-hari, malah motor yang nganggur. Motornya dianggurin. Dikit-dikit pakai mana-mana pakai mobil. Jadi hitung bensinnya kurang lebih pakai motor enak pakai mobil. Pakai mobil kan bahas sih, bisa bawa barang banyak, bisa bawa orang juga banyak. Itu. Jadi ditanjakan itu kalau mobil sekarang tuh mobil ini sudah seru sampai kali gini. Disentuh dikit aja sudah udah responsif. Ibaratnya pitbull galak tuh, belum disentuh wong. Nah, jangan kalau kayak apa itu diketok dulu atau dipentung dulu baru ngengkeng kan, repot kan. Atau diinjak gas dulu udah kandas baru mobil teriak. Ya kan enggak lemot kan, enggak responsif. Nah, kalau ini mobil sudah responsif. Tenaga sudah naik lah 50% udah lebih. Orang biasanya bensinnya ini 16-an, enggak sampai 17, sekarang sudah berapa? Udah 120. Udah berapa persen? Hampir 300% naik. Tapi bukan masalah itu, tenaganya yang gila. Nah, lihat aja nanti, orang ini kan senang gas-gas besar ini. Kita lihat aja nanti bagaimananya. Kita lihat. Masih senang ngegas tinggi enggak dia? Orang mobil setting saya enggak ada yang berani ngegas tinggi lama-lama. Paling lama sebentar sudah turun. Karena mobil ini makin ditahan gas makin naik dia tenaganya. Jadi yang ada tuh nurunkan gas, bukan nahan gas. Nahan gas mana bisa naik dia. Mana nendang mobilnya malah gitu. Jadi itu karburator sudah dibahas. Nanti kurang jelasnya nanti di apa aja di
dicaci maki aja lah, bagaimananya Delco sudah, Temeng apa, ini yang saya kerjain aja yang kemarin. Kalau yang mobil lain enggak tahu lah, halau alam. Yang penting yang saya kerjain kemarin yang seperti itu. Mudah-mudahan ini tips ini membantu buat teman-teman di apa bisa membantu teman buat mobilnya yang lagi kesulitan. Ya buat apa juga kalau mobil sedikit-sedikit mau diganti, sedikit mau diganti. Kalau kantongnya orang tebel, yang ngapain orang piara mobil tua kayak gini? Mendingan cari mobil yang tahun muda dong. Nah karena mobil tua gini, karena kantongnya terbatas, jadi miara mobil tua. Dan usahakan juga jangan sedikit jajan ya, kasihan orangnya gitu. Jadi sekarang tuh orang malah tambah semangat pengen punya mobil kayak gini, karena mobil kayak gini responsif. Mobil baru kan enggak responsif, susah, tenaga enggak mau besar, lambat dulu baru ngangkatnya, kayak loyo, kayak lemot gitu. Oke Mas Bro, sekian dulu dari saya, Bengkel 78. Kalau ada apa-apa dicaci maki aja. Nanti kalau mau pengen tahu apanya, ketemu aja sama orangnya langsung. Oke Mas Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bengkel 78.